KRI Golok 688 akan diuji coba pasang naval strike missile di Laut Cina Selatan. Ini kehebatannya. Ya, ini kapal ini memiliki tingkat defensif yang rendah, ya, sehingga untuk menghadapi peperangan ranjau pun ini sangat bagus. Ya, kemudian untuk karena bahannya dari komposisi tadi juga mengurangi dari deteksi radar lawan, ya, sehingga untuk nantinya peperangan di laut, kapal ini memiliki karakteristik yang lain dari kapal yang lain. Namun demikian, karena ini masih dalam ship naming dan launch ship, nantinya akan kita uji coba saat hard and sat dari kelebihan tersebut. KRI Golok 688 akan diuji coba pasang naval strike missile di Laut Cina Selatan. Ini kehebatannya. KRI Golok 688 merupakan salah satu kapal perang TNI AL yang rencananya akan diuji coba dipasang rudal atau peluru kendali naval strike missile. Rencana ini diungkapkan oleh KSAL Laksamana Yudo Margono baru-baru ini. Laksamana Yudo ingin rudal tersebut diuji cobakan ke KRI Golok di Laut Cina Selatan dengan jarak sasaran 250 km sesuai dengan spesifikasinya. Lantas, seperti apa kehebatan KRI Golok 688? Melansir dari Wikipedia, KRI Golok 688 merupakan kapal cepat rudal kelas Trimaran yang digadang-gadang menjadi pengganti KRI Klewang yang terbakar pada tahun 2012 lalu. KRI Golok 688 juga dilengkapi dengan senjata canggih dan spesifikasi yang mumpuni. Sebagai kapal rudal untuk TNI AL dan memiliki teknologi sebagai kapal siluman. KRI Golok 688 telah diluncurkan pada Sabtu 21 Agustus 2021 di galangan PT Lundin Industri Invest, tepatnya di Pantai Cacalan, Kabupaten Banyuwangi. KRI Golok 688 ini diresmikan peluncurannya oleh Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL. KRI ini nantinya akan bergabung dengan alutsista TNI AL saat ini. KRI Golok 688 sedang dalam tahap penyempurnaan agar dapat digunakan secepatnya oleh TNI AL dengan kondisi yang sempurna. Desain dan bodi dari KRI Golok 688 mirip dengan KRI Klewang 625 dahulu. PT Lundin telah memberikan bocoran spesifikasi KRI Klewang 625-2 yang merupakan cikal bakal dari KRI Golok 688 sekarang. KRI Golok 688 ini merupakan kapal Trimaran yang memiliki desain runcing di bagian depan agar kapal ini dapat melakukan taktik hit and run dan melaju dengan kencang di perairan Nusantara. KRI Golok 688 memiliki panjang 62,53 meter, lebar 16 meter dan tinggi 18,7 meter. Selain itu, kapal ini ditenagai oleh mesin MAN berkekuatan 1.800 horsepower sebanyak 4 buah. Ditambah dengan auxiliary engine yang terdiri atas 3 unit generator Caterpillar C4 Klewang 2 atau KRI Golok 688 ini dapat melesat hingga kecepatan 18 knot dan kecepatan jelajah 16 knot. Bahan dari badan kapal ini terbuat dari komposit serta karbon yang membuat kapal ini sulit dideteksi oleh radar musuh. Komposit serat karbon ini menggunakan bahan utama serat karbon dan resin polimer. Komposit serat karbon ini memiliki sifat lebih kuat dan lebih ringan dibanding dengan baja. Selain itu, bahan ini juga dapat mereduksi massa benda, anti karat, anti penyok, meningkatkan peredaman suara dan getaran atau gelombang. Bentuk yang dimiliki kapal ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya radar cross section. Bahan dan desain dari kapal ini yang membuat KRI Golok 688 ini diklaim sulit terdeteksi oleh radar karena bahan dan desain KRI Golok dapat meminimalisir gelombang infrared, gelombang elektromagnetik, dan gelombang lainnya yang digunakan untuk radar. Kapal ini merupakan kapal siluman yang dapat mengangkut pasukan khusus sebanyak 25 orang dan juga dapat digunakan untuk serangan cepat dan dibekali persenjataan canggih. Persenjataan tersebut ditanam dalam badan kapal secara tersembunyi. Persenjataan yang ditanam di KRI Golok 688 ini yaitu rudal, meriam 30 mm dan meriam 12,7 mm,
serta kapal RHIB berkecepatan tinggi 11 meter. Saat ini KRI Golok 688 sedang dalam tahap penyelesaian oleh PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi dan akan diserahkan pada TNI AL yang akan beroperasi di perairan rawan di wilayah Nusantara. Diketahui, TNI AL berencana akan memperkuat armada tempurnya dengan rudal atau peluru kendali, Naval Strike Missile yang memiliki daya tembak sejauh 250 km dan Fast Missile Boat. Rencana tersebut terungkap saat Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono rapat bersama PT Lundin Industries Invest, Kongsberg Defense and Aerospace AS, dan PT Data Reka Integrasi.